Dan semenjak ada manusia, sudah ada rasa lapar di dalam hati manusia untuk mengetahui apa? Dari mana dirinya berasal. Dan untuk alasan apa dia ada di sini. Dan kemana dia akan pergi. Itu adalah rasa lapar dan haus semenjak manusia ada. Dia ingin tahu dari mana sih aku berasal. Hal yang sama. Seorang anak ingin tahu siapa orang tuanya, siapa kakeknya, siapa neneknya, dari suku mana ia berasal. Dan itulah hal yang wajar. Dan itu adalah sebuah kehausan dan lapar yang Tuhan tempatkan di dalam diri manusia. Tapi ini berbicara yang melampaui natural. Ini berbicara melampaui manusiawi. Ini berbicara tentang sesuatu yang kekal. Dari mana saya berasal? Untuk alasan apa saya ada di sini? Kemana saya akan pergi? Dan jika pertanyaan yang sama tentang hal-hal yang kekal di dalam hatimu, maka Melkisedek yang sama akan turun untuk memberikan jawaban. Haleluya. Sebab dia hanya akan menyatakan misteri. Sebab selama Anda bertanya, berarti itu adalah misteri. Sesuatu yang tidak Anda ketahui. Dan misteri adalah sesuatu yang tidak dibukakan. Maka jika misteri dibuka, berarti tidak misteri lagi. Amin. Jika rahasia dibuka, maka bukan rahasia lagi. Karena Anda sudah tahu. Dan inilah zamannya untuk apa yang harus diketahui untuk menjawab rasa haus dan lapar dalam hati manusia. Tuhan menyatakan dirinya lagi. Dan ketika Anda sudah tahu, maka jika Anda merespon, oh begitu rupanya, maka Anda sebenarnya tidak tahu dan Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada Anda. Maka lihat reaksi orang tersebut. Sesudah dia mengatakan, oh gitu rupanya. Kalau gitunya Anda tahunya, aku lihat hidupnya tidak berubah. Amin. Lihat hidupnya tidak berubah. Dia pikir dia tahu. Dia pikir Tuhan sudah menyatakan dirinya, kepada orang tersebut. Tidak. Karena Tuhan menilai dan menguji dan menghakimi dan mengetahui setiap hati. Tapi ketika misteri dibukakan dan Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong aku. Maka lihat di langkah berikutnya. Anda seperti bunga bakung, Anda seperti bunga lili, Anda seperti bunga teratai. Anda mulai mencuat naik ke atas. Step by step, mendaki anak tangga demi anak tangga demi anak tangga sampai kepada kesempurnaan sosok manusia sempurna. Haleluya. Hanya ada satu jawaban untuk hal itu. Itulah seorang yang telah membawa dia kemari. Dan seorang manusia sudah selalu ingin melihat Allah. Anda tahu itu? Kenapa ada penyembah berhala? Karena mereka ingin melihat Allah. Kenapa ada penyembahan kepada matahari? Kenapa ada penyembahan kepada batu, kepada manusia, kepada hewan, kepada segala sesuatunya? Karena manusia memang ingin melihat Allah. Itu sudah hal yang natural. Sebab Tuhanlah yang membawa manusia ke bumi. Amin. Karena hal yang mula-mula Tuhan menciptakan adalah untuk membuat dirinya disembah. Maka Tuhan membawa manusia ke bumi adalah untuk menyembah juga. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak tahu lagi kemana dia harus menyembah. Tetapi haus menyembah, lapar akan menyembah tetap di dalam dirinya. Amin. Haleluya. Tuhan yang bikin. Tapi seperti yang Nabi katakan, manusia mencoba untuk melepaskan haus dahaga dengan narkotika, dengan pil-pil obat tidur, dengan minum-minuman keras, dengan diskotik, dengan hal-hal yang duniawi, main game, main kartu, gambling, judi, togel, dan lain sebagainya. Betul? Dan mereka berpikir bahwa semuanya itu akan bisa melepaskan dahaganya. Tapi di sisi yang lain ada yang lebih sedikit terlihat bagus, mencoba melepaskan dahaga dan hausnya dengan pergi ke gereja. Betul? Menjadi imam, menjadi pengerja, menjadi pengkhotbah, menjadi jemaat yang baik. Dan dia berpikir bahwa dia bisa melepaskan dahaganya. Tapi ketika Anda comparekan, bandingkan semuanya kegiatan yang baik tadi, dan Anda lihat di kitab Kejadian 18, kitab Kejadian 14, Melkisedek, Elohim tampil di sana. Di manakah Elohim Melkisedek ada di gereja? Anda tidak temukan. Sehingga ketika Anda tidak temukan Melkisedek Elohim di dalam gereja, maka haus dan lapar Anda tidak pernah terpuaskan.
Karena Anda masih tetap bertanya-tanya, siapa yang Melkisedek ya? Betul? Sepanjang Anda masih bertanya, siapa Melkisedek ya? Maka haus Anda tidak akan pernah dipuaskan. Dan sampai hari ini gereja tidak pernah mengajarkan siapakah Melkisedek yang sesungguhnya. Sampai dengan tampilnya William Branham setelah meterai-meterai dibuka dan berkhotbah di tahun 1965, siapakah Melkisedek ini? Dan bukan hanya dia berkhotbah mengajar, tapi dia memperlihatkan, lihat Melkisedek di sini. Amin. Sehingga apa? Ketika benih rajani Abraham melihat hal tersebut, membaca hal tersebut, mendengar khotbah hal tersebut, amin, dia tahu, Tuhan terima kasih, dahagamu terpuaskan. Dan apa bukti bahwa dahagamu terpuaskan? Anda berjalan mengikuti perintah Tuhan. Itu buktinya. Penebusan sepenuhnya